wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Suryanti dari Kota Pontianak. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kondisi yang melatar belakangi permasalahan ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Alasan mengapa praktik baik ini sangat penting saya lakukan, karena memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik saya. Berdasarkan situasi di atas, seorang guru perlu mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, kali ini saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan feedback. Selamat menyaksikan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran di kelas akan menjadi salah satu faktor penyebab minat belajar siswa rendah. Kondisi di mana proses pembelajaran terlihat monoton dan konvensional membuat siswa merasa bosan, sering mengobrol pada saat pembelajaran, malu mengungkapkan pendapat dan malas mengerjakan tugas yang diberikan guru. Berdasarkan situasi di atas, maka sebagai seorang guru perlu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Salah satu cara untuk solusinya adalah dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir minat belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, pastilah memiliki tantangan. Tantangan utama yang muncul itu biasanya dari dalam diri kita sendiri kan Bapak Ibu? Mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya kita memahami karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tidak memenuhi kebutuhan peserta didik. Faktor lain yang menjadi tantangan yaitu dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik merasa sekolah tidak terlalu penting, kemudian hilangnya percaya diri yang timbul dari peserta didik, dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, seseorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta penggunaan model pembelajaran yang tepat sasaran. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas pembina. Pada bagian aksi, langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan dan bagaimana prosesnya? Siapa sajakah yang terlibat dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Dalam menyelesaikan tantangan tersebut, perlu adanya rencana aksi guru yang dilakukan secara profesional, meliputi rencana aksi yang berupa langkah-langkah sebagai berikut. Dalam membantu menanamkan konsep dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari, penyusunan rencana pembelajaran sebaiknya direncanakan dengan baik, dan penggunaan pembelajaran inovatif yang dapat menciptakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan bermakna, seperti penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan penggunaan LKPD yang mendukung dalam proses pembelajaran. Selain itu, menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah di atas, guru bisa menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah, sehingga peserta didik bisa lebih mengenal media yang ada. Selain itu, penggunaan media pembelajaran bisa dikombinasikan dengan penggunaan TPEK, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi ajar yang disampaikan. Berkaitan dengan penilaian, seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian, setiap ranah, dan rubrik penilaian keterampilan untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Dampak dari pembelajaran diferensiasi dan penerapan media berbasis TPEK yang diimplementasikan yaitu kontekstual serta dipadukan dengan model pembelajaran problem-based learning membantu peserta didik lebih semangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, serta per kelompok berdiskusi dan mencari pemecahan masalah.
Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan rekan guru, kepala sekolah, sarana yang memadai untuk mendukung dan dalam keberhasilan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berharga yang dapat saya petik dari keseluruhan proses adalah dalam setiap proses pembelajaran, guru hendaknya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan runut, sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik dalam persiapan dan pelaksanaan, penggunaan media, bahan ajar, alat peraga, dan LKPD juga harus disiapkan dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, demikianlah naskah cerita beraktik baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Septiandi. Perasaan saya saat Bu Eka mengajar kali ini, saya sangat senang karena Bu Eka memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan saya. Semoga Bu Eka terus melaksanakan pembelajaran seperti ini. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kirana. Pada saat Ibu Eka mengajar pembelajaran, saya sangat senang karena pembelajaran dipetakan sesuai dengan gaya saya. Saya tidak takut lagi untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Demikianlah praktik baik yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.